Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwasanya setiap mukmin harus selalu waspada terhadap diri dan jiwanya sendiri dari segala macam bentuk penyakit, hal-hal yang bisa merusak dan menodai jiwanya. Hal itu Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari segala keburukan. Artinya tidak mengaku, seorang hamba tidak pantas untuk mengaku dirinya terbebas dari segala kejelekan yang ada dalam dirinya, tidak mengaku terselamatkan dari segala sifat-sifat yang jelek, dari segala perangai dan perbuatan buruk. Inna nafsa la'ammaratun bis-su', karena memang jiwa manusia selalu saja mengajak kepada yang jelek, kepada kemaksiatan, kepada yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, dan sungguh Rabbku Allah maha pengampun lagi maha penyayang, yang diberi rahmat oleh Allah sehingga diberi taufik untuk beramal saleh, yang dirahmati oleh Allah sehingga diberi hidayah untuk beribadah, berakhlak mulia. Kalaupun terpeleset dalam suatu kenistaan, perbuatan atau sifat yang hina, kalaupun dia melakukan dosa atau maksiat, kalau Allah beri rahmatnya, segera hamba itu sadar, segera dia bertobat dan berbenah diri. Sungguh Allah maha pengampun bagi yang mau bertobat kepadanya, bagi yang berbenah diri setelah melakukan kejelekan, rahim, dan dia maha memberi rahmat kasih sayangnya kepada mukminin. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaklah setiap hamba menyadari pada dirinya, di dalam jiwanya ada saja ajakan dan kekuatan untuk melakukan yang jelek, sifat-sifat buruk yang tentunya itu semua tidak diridhai oleh Allah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, jiwa manusia dipenuhi dengan cinta ulu, mencintai untuk menjadi yang tertinggi,
yang terbesar, merasa lebih dari yang lainnya, mencintai riasah, ingin dia yang memimpin. Kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan dalam kepemerintahan, tetapi lebih luas dari itu. Setiap orang ada dalam lubuk hatinya, ada pada jiwanya kesenangan untuk dia menjadi orang nomor satu. Dia yang menentukan segalanya, dia yang mata tertuju padanya, dia yang telunjuk semuanya mengarah pada dirinya, dia yang mengatur, dia yang tentukan kepemimpinan. Oleh karena itu seorang hamba karena hawa nafsunya akan kita dapati, kalau bukan saja rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan memberikan loyalitas, dia akan senangi, dia akan bela, dia akan cintai siapapun yang mencocoki dirinya, siapapun yang sesuai dengan kemauannya. Tolak ukurnya baginya adalah hawa nafsunya, kemauan pribadi dia, apa yang dia inginkan. Selama orang mau sesuai dengan dia, maka dia akan cintai, dia akan senangi. Sebaliknya, dia akan memusuhi, dia akan membenci siapapun yang berselisih dengannya, yang berbeda dengannya. Dan sekali lagi, tolak ukurnya adalah hawa nafsu dia, dirinya sendiri yang menjadi barometer. Senang kepada orang kalau orang itu cocok dengannya, benci, musuh dengan orang ketika orang itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan itu hubbul ulu, cinta untuk menjadi orang yang paling tinggi dan merasa lebih besar dari orang lain. Sementara seorang mukmin bukan itu tolak ukur dia. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu yang karenanya seorang mukmin akan mendapatkan lezatnya iman, an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai orang hanya karena kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah. Dia cintai, dia senangi orang karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu istiqamah, baik ibadah dan akhlaknya. Karena itu dia senangi, karena itu dia cintai. Dia tidak senangi orang juga karena kemaksiatannya kepada Allah, karena dia melanggar dan menyalahi syariat Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Itu barometernya bagi seorang mukmin. Tapi orang yang berpenyakit pada jiwanya, orang yang berpenyakit pada dirinya, tolak ukurnya dirinya sendiri, hawa nafsunya. Anda cocok dengan saya, Anda sejalan dengan saya, Anda teman saya, Anda akan saya bela, Anda akan saya cintai. Anda berbeda dengan saya, Anda musuh saya. Anda berselisih dengan saya, berarti Anda lawan saya. Dia tidak peduli kalaupun orang itu berlawanan denganmu karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak berpikir orang itu berbeda kepadamu karena dia lebih memilih ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit jiwa, penyakit hati yang seorang mukmin harus segera berbenah diri. Jika menyadari itu ada pada dirinya, dia bertobat kepada Allah dan membersihkan dirinya dari yang semacam itu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, wasiat dari seorang sahabat yang mulia bernama Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bernasihat. Beliau katakan, ya baqayal Arab, ya baqayal Arab, innama akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Yang paling aku takuti dari kalian adalah riya. Riya ketika orang beribadah, melakukan ketaatan dengan tujuan agar dia dilihat orang, mendapat pujian mereka. Dan termasuk yang aku paling takuti kepada kalian pula, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi, kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud adalah hubbur riasa. Ketika orang senang popularitas, cinta untuk menjadi orang nomor satu, senang kepemimpinan, merasa lebih kuasa, merasa lebih besar dibanding yang lainnya, tentunya akan bersamaan dengan itu dia menganggap rendah orang lain. Dia akan menganggap kecil selain dirinya, akan dia remehkan, akan dia sepelekan. Itu syahwat yang tersembunyi pada jiwa setiap orang. Kalau Allah rahmati dirinya, akan Allah selamatkan dia dari sifat yang semacam itu. Tapi kalau dia mengikuti langkah-langkah syaitan, dia akan teruskan itu sifat cinta kekuasaan, menjadi orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lainnya, menyepelekan dan menganggap kecil selain dirinya. Bahkan seperti tadi pada khutbah pertama, berkelanjutan dia akan senangi orang asal orang itu cocok dengannya, mau seperti dirinya, hawa nafsunya. Dia akan musuhi orang ketika orang itu berselisih dan bertentangan dengan dirinya. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah, dan mencintai kekuasaan semacam itu, merasa dirimu lebih dari orang lain, itulah pokok dari segala kezaliman dan melampaui batas. Karenanya seorang hamba mendolimi orang lain, mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan sikap dan perbuatannya. Karenanya pula seorang hamba melampaui batasnya, sehingga dia lakukan yang tidak boleh dia lakukan terkait hak orang lain, hartanya, kehormatannya, bahkan nyawa dan darahnya. Dia bisa langgar semua itu karena menuruti kecintaannya kepada kepemimpinan, kecintaannya kepada kekuasaan, ingin menjadi orang yang dianggap lebih besar dibanding yang lain-lainnya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bertawaduklah diri kita, merasa rendah di hadapan Allah, tidak merasa lebih dari saudara-saudara kita yang lainnya. Masing-masing kita banyak berlumuran dosa, banyak kejelekan yang ada pada diri kita. Bukan sifat seorang mukmin yang merasa dirinya bersih dari berbagai penyakit hati dan kejelekan yang ada. Innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak akan membersihkan diriku, menganggap diriku suci, menganggap diriku bersih dari segala kejelekan,
Kalau itu ada pada diri kita, sadar dan merasa banyak kekurangannya, sadar dan merasa banyak kejelekannya, orang akan introspeksi diri, orang akan waspada, akan terus berusaha membenahi dirinya, membersihkan dari segala penyakit dan kejelekan-kejelekan yang ada, sifat, akhlak dan amal perbuatannya. Tapi kalau sudah dari awal dia merasa dia yang paling super, dia yang paling besar, dia yang paling bersih, dia yang paling suci, bagaimana mungkin dia akan introspeksi diri? Bagaimana mungkin dia akan berupaya untuk membenahi dirinya? Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu mawas diri, introspeksi diri, sehingga kita diridhai olehnya di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.